Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Pertama, kita memuji, bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, kesehatan dan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga sampai sekarang kita menjadi seorang muslim, kemudian kita diberikan kesehatan. Semoga pertemuan kita di Masjid Al-Barkah Marinir ini menjadi saksi di hadapan Allah bagi kita bahwa kita adalah hambanya, yang dengan ini kita memohon kepada Allah kiranya Allah pertemukan kita nanti di surga Allah yaumul qiyamah. Allah jadikan ini menjadi pertemuan yang penuh barakah, sehingga dijadikan Allah ini semua sebagai saksi bagi kita bahwa kita ini pernah beribadah kepada Allah, salat asar berjamaah bersama. Kemudian kiranya waktu ini kita jadikan maksimal, insyaallah 60 menit ke depan kita akan mempelajari kajian dengan tema insyaallah pentingnya ilmu di dalam berislam, dalam beragama, khususnya berkaitan dengan bagaimana seorang muslim menyambut bulan Ramadan. Tentu kita insyaallah ta'ala tinggal berapa hari lagi, tamu yang mulia yang penuh dengan barakah dan kebaikan itu akan datang kepada kita. Maka sebelumnya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah meninggalkan kita di dalam agama Islam ini terang benderang, malamnya bagaikan siangnya, sehingga tidak ada satupun jalan menuju surga, menuju Allah kecuali telah diterangkan oleh Nabi kita, dan tidak ada jalan yang menyengsarakan hamba menyampaikannya ke dalam neraka kecuali telah diterangkan Nabi kita. Yang kami muliakan Bapak Komandan kita, Bapak Letkol Anjas, Allah yahfadhuh, dan juga yang kami muliakan teman-teman TNI dari Angkatan Laut Marinir. Semoga Allah selalu menjaga bapak-bapak, teman-teman sekalian di atas kebaikan. Allah sukseskan bapak-bapak di dalam mengemban tugas berat, tugas negara ini. Oleh karena itu di sini kita memohon kepada Allah, pemilik langit dan bumi, kiranya Allah berikan selalu taufik kepada pemimpin negeri ini, agar Allah beri mereka hidayah, agar mereka itu tetap sehat, diberikan Allah kekuatan untuk membimbing negara kita, dan juga mampu menghadapi tantangan-tantangan global dan juga tantangan internal negeri kita, baik musuh-musuh luar maupun musuh-musuh dari dalam berupa komunis dan sebagainya. Oleh karena itu kita doakan selalu kebaikan untuk pemimpin-pemimpin negeri ini dan juga penumpang-penumpang negeri ini seperti teman-teman sekalian dari TNI. Oleh karena itu kita doa kita selalu menyertai teman-teman sekalian, kemudian juga seluruh yakni aparat negara yang kiranya dengan melalui TNI, Polri dan masyarakat bersatu, Allah selalu berikan kita keamanan, kedamaian, tercipta baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Teman-teman sekalian, bapak-bapak dan ikhwah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan tema tentunya pentingnya ilmu di dalam segala hal. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Sahihul Bukhari membuat satu judul tentang hal ini, Al-Ilmu Babu Al-Ilmi Qabla Babul Ilmi Qabla Al-Qaul Wal Amal. Beliau membuat satu bab yang sangat fenomenal sekali, yaitu bab tentang wajibnya seorang itu berilmu, memahami sesuatu itu sebelum dia berucap dan beramal.
menunjukkan berislam itu tidak cukup hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia tidak peduli lagi yang lain, tetapi dia harus mempelajari makna-makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ini merupakan kunci surga. Tetapi setiap kunci pasti mempunyai gigi-gigi. Kunci tanpa gigi tidak mungkin bisa membuka pintu. Maka gigi-gigi yang dimaksud itulah syariat, itulah ilmu, itulah ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Allah memulai ilmu sebelum kita mengucapkan istighfar dan sebelum kita beramal. Maka pantas kalau teman-teman sekalian kita semacam mengulangi pelajaran kita, bagaimana sih seorang muslim di dalam menyambut bulan Ramadan. Oleh karena itu, ilmu ayat yang sangat menyeluruh tentang wajibnya berilmu, beramal, kemudian tentu bersabar dan juga berusaha mengamalkan ilmu tersebut, Islam itu dalam diri dan keluarga kita, ada dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu yang kata Allah. Subhanallah. Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, umur umat Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Itulah rentang waktu yang diberikan kepada kita. Wa qalla man yajuzu dzalik. Sangat sedikit sekali manusia yang dilebihkan umurnya dari 70 kata Nabi kita. Seketika umat-umat sebelum kita ribuan tahun umur mereka. Di zaman Nabi Nuh ada seorang tua yang menangisi anaknya wafat umur 300 tahun, Pak. Menangis, "Ya Allah, kenapa engkau wafatkan anakku umurnya masih kecil, 300 tahun." Subhanallah. Lalu dikatakan oleh Nabi Nuh, "Wahai orang tua, sesungguhnya akan datang nanti manusia di mana umur mereka hanyalah 60 sampai 70 tahun. Siapakah mereka? Itulah generasi kita." Apa kata orang tua tersebut? "Wallahi, kalau saya hidup di zaman itu, saya jadikan umur yang 60 tahun, 70 tahun satu sujud." Subhanallah, saking mereka anggapnya itu adalah sepele dan ringkas sekali 60 tahun. Subhanallah. Nah, ini berkaitan dengan pentingnya ilmu. Dikatakan Allah wal asr, Allah bersumpah dengan itu. Karena sebagian manusia dia 2 tahun jadi prajurit, 3 tahun, 4 tahun, ternyata dia sudah meninggalkan jasa di kesatuannya, jasa di dalam negerinya. Tentu contoh yang paling sudah sepakat ke bangsa kita seperti Jenderal Sudirman, seorang muslim yang jelas, puasa Senin Kamis sampai sakit pun dia tetap memimpin peperangan dan perjuangan demi kemerdekaan kita. Ini sosok-sosok, tentu siapa yang membaca sejarah pahlawan kita itu tentu dia akan terharu melihat ini, itulah sosok-sosok di mana bagaimanapun dia memimpin. Budi Utomo, Bung Tomo yang terkenal di Surabaya dengan pekikan-pekikan membesarkan Allah. Dia mempersatukan anak-anak muda untuk melawan agresi Belanda waktu itu. Maka bermacam-macam manusia di dalam menghabiskan waktu mereka. Maka tidak ada, sebentar lagi, berapa hari lagi akan masuk kepada kita sebuah waktu. Subhanallah. Kalau saya katakan Ramadan ini bagaikan ini, cas baterai. Selama baterai bukan hoak, bukan soak, maka kita ini sebenarnya datangnya Ramadan ini kayak ngecas baterai yang mungkin bisa jadi baterai itu mau lemah. Maka dengan datangnya Ramadan, adanya sholat 5 waktu, dia adalah bagaikan cas baterai. Memberikan suatu sinergi dan kekuatan tersendiri bagi kehidupan seorang muslim, termasuk prajurit. Tentu di dalam kehidupan kita masing-masing mempunyai tantangan dan mempunyai ujian-ujian. Allah turunkan Adam dan Hawa dari surga menuju dunia untuk diuji, agar kiranya siapa yang pantas lulus ujian, dia akan kembali ke rumahnya. Siapa yang tidak tahan ujian,
maka dia tidak kembali ke rumahnya, waliyadzubillah. Nah, di sini Bapak dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kalau dikatakan bagaimana menyambut bulan Ramadan, kalau kita katakan bulan Ramadan adalah tamu besar. Ketika mau datang komandan kita, bagaimana kira-kira mau datang ke rumah kita, Pak? Apakah kita biarkan rumah kita berserakan, atau kita siapkan makanan, minuman, kita bersihkan? Apalagi yang mau datang itu adalah misalkan panglima angkatan bersenjata, apalagi yang mau datang misalkan presiden. Pasti kita mempunyai suatu kesiapan dari segi keamanan, dari segi kebersihan, dari segala sisinya. Pasti kita akan siap-siap untuk itu. Maka begitulah seorang muslim ketika datang Ramadan, maka itulah saat-saat di mana dia tahu Allah menciptakan waktu, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan dan tahun, dan ada umur manusia. Allah ciptakan waktu ini dan Allah lebihkan sebagian waktu dari yang lain. Maka itulah Allah ciptakan Ramadan. Siapa yang mendapatkan Ramadan 10 terakhir, khususnya pada malam Lailatul Qadar, Allah tambahkan seolah-olah bertambah umurnya, Pak, 83 tahun lebih. 83 tahun sekian bulan. Kalau seandainya seorang itu, inilah pengganti umur kita yang sedikit. Siapa yang berpuasa pada hari itu dan dia mendapatkan Lailatul Qadar, seolah-olah dia diberikan Allah deposito ataupun tambahan umur 83 tahun lebih. Dan itu setiap tahun datang. Maka bagaimana kita menyambut Ramadan ini? Bagaimana kita seorang muslim untuk menerima tamu yang agung, tamu yang mulia ini? Ilustrasi sudah jelas kita sebutkan. Apakah kita akan habiskan bulan Ramadan ini dengan canda, dengan main-main saja dan sebagainya? Tentu seorang muslim tidak. Karena dia tahu bahwa bagaimanapun hebatnya pangkat, bagaimanapun hebatnya harta yang dikumpul, kalau berbicara masalah kehebatan, saya kira Fir'aun adalah raja. Akan tetapi Fir'aun berakhir dengan tidak ada gunanya Fir'aun bagi dia, kerajaannya. Kalau seandainya kerajaan itu adalah cukup sampai di situ, tidak ada kematian, tidak ada hidup lagi setelah kematian, niscaya Fir'aun lebih mulia dari Musa, lebih bahagia dari Musa. Akan tetapi dijelaskan perjalanan sejarah Fir'aun, seorang yang sukses dari segi karir dan dari segi jabatan. Kalaulah seandainya kesuksesan itu ada pada harta, niscaya Qarun lebih mulia dari Musa, lebih bahagia dari Musa. Karena dikatakan dalam Al-Quran, harta Qarun itu adalah untuk kunci-kunci gudang emas dan peraknya saja susah dibawa oleh 7 orang, sekian orang yang kuat-kuat. Itu baru kunci gudang harta. Bagaimana dengan emas peraknya? Subhanallah, itu baru kunci gudang. Saya belum pernah saksikan dalam hidup saya susah membawa kuncinya, sampai 1 orang aja susah untuk membawanya, tidak pernah. Rumah kita semua, gudang kita semua, kalau dikumpulkan kuncinya paling segini. Qarun itu untuk membawa kunci gudangnya saja ulil usbah, orang yang kuat-kuat sekitar 7 orang sampai 9 orang susah membawanya. Bagaimana kesuksesan bisnis yang luar biasa ini? Akan tetapi berakhir dengan penyesalan, gigit jari. Allah tenggelamkan dia bersama. Menunjukkan bahwa kita di samping hidup ini, di samping karir ini, ada Rabbuna Tabaraka Ta'ala yang memberikan kekalahan dan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, huwallazi adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat seorang itu menangis dan membuat seseorang itu tertawa gembira. Maka di sini membuat seorang muslim, bagaimanapun pentingnya jabatan, bagaimanapun pentingnya harta, dia tetap tidak lalai dari kewajibannya berupa salat 5 waktunya dan puasanya. Nah, bagaimana kalau gitu kita menyambut bulan Ramadan ini? Ilmu kita yang pertama bahwa kita tahu dalam Ramadan ini adalah bonus. Dia ada penambahan umur 83 tahun. Kemudian di dalamnya terdapat Lailatul Qadar.
kemudian di dalamnya pada bulan itulah diturunkan Al-Quran dari langit, dari Allah Subhanahu Wa Taala ke Sidratul Muntaha, sekali turun ke langit, ke langit dunia, ke Sidratul Muntaha, baru kemudian dari Sidratul Muntaha ke dada Nabi kita turun dalam rentang waktu sekitar 23 tahun. Kemudian di dalamnya, subhanallah, kemuliaan Ramadan ini Allah ampunkan bagi setiap malam bulan Ramadan bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ada yang banyak manusia yang dilepaskan Allah dari neraka Allah pada bulan Ramadan. Maka ini semua rentetan berupa fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan membuat seorang muslim bertanya, bagaimana kalau begitu saya bisa melewati bulan Ramadan saya ini? Maka inilah insyaallah ta'ala tinggal berapa menit lagi ke depan akan kita bahas kaifa na'ishu Ramadan. Bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan. Subhanallah. Bapak dan teman-teman sekalian, sampai-sampai tentang keutamaan Ramadan dikatakan Nabi SAW, la khalufu fami as-saimi atyabu indallahi min rihil misk. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih baik di sisi Allah daripada yakni bau minyak kasturi. Minyak wangi tentu kita suka. Nah ini, hadis ini menunjukkan setiap keletihan, setiap apapun yang diakibatkan oleh ketaatan, apapun yang diakibatkan oleh kebaikan, maka Allah suka. Bisa jadi Anda wahai saudaraku, subhanallah, latihan, kemudian menjalankan tugas mungkin di tengah lautan, menjaga perbatasan-perbatasan negara, mungkin jauh dari anak dan saudara, mungkin rindu dengan istri, tapi Anda bersabar. Ketika Anda niatkan itu membela negara karena Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan itu ibadah, mungkin membuat Anda keletihan dengan latihan, keletihan dengan itu dan sebagainya, maka semua dampak yang diakibatkan oleh sesuatu yang dalam rangka ibadah, diniatkan ibadah, maka kata Nabi, sampai bau mulut saja orang yang berpuasa itu lebih dicintai Allah dari minyak kasturi. Hal itulah membuat seorang muslim, termasuk dia kalau dia seorang prajurit, dia tanpa batas kemampuannya. Tahu nggak rahasia bapak-bapak sekalian? Kalau kita menggendong anak berapa lama kita tahan, Pak? Gendong anak kita. Kita biasanya ketika anak kita sudah mandi, sudah harum, anak bapak. Ketika ini ambil nih anakmu, anak mama. Iya kan, sering kita seperti itu. Ketika nangis-nangis, kita menggendong anak kita berapa lama kita tahan? Subhanallah, ambil anakmu. Kalau kita sudah mungkin baru berapa menit, ambil anakmu. Padahal istri kita 24 jam bersama dia. Sementara istri kita lebih lemah dari kita, dia 24 jam nggak pernah mengeluh. Kenapa itu? Karena kita memelihara anak kita dengan otot kita. Sementara istri-istri kita itu memelihara anak-anak kita dengan apa? Perasaannya dan hatinya itu. Lihatlah ketika istri kita terbimbing di atas ibadah, terbimbing di atas makna-makna ini, tanpa pamrih dia memelihara anak kita, anak-anak, membesarkan anak untuk kita sebagai generasi kita. Bagaimana kalau seandainya semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia menghidupi roh mereka dengan kekuatan-kekuatan seperti ini? Di samping tentunya olahraga dan di samping pola hidup yang positif, yang baik, tentu ini adalah merupakan suatu kekuatan. Dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia memimpin perang dahulu, memimpin pasukan-pasukan, dia itu lihat ini kemah-kemah malam-malam. Ketika dilihat di kemah itu ada yang nangis, ada yang qiyamul lail, bangun. Dari sinilah besok letak-letak. Dari sinilah datang kemenangan besok. Betapa ini sangat dikaitkan dengan rohani, dan oleh karena itu seorang muslim khususnya, mereka itu tidak pernah lekang daripada meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup mereka. Maka makna-makna seperti ini ada pada bulan Ramadan, di antaranya latihan seperti itu. Sesuatu yang halal, mendatangi istri, sesuatu makan minum yang halal dilarang pada dari terbit fajar sampai terbenam matahari, yang disebut dengan puasa.
Oleh karena itu di sini kita setelah menyampaikan muqaddimah tentang keutamaan, tentang apa sebenarnya makna bulan Ramadan ini, maka kita ingin menyampaikan definisi puasa itu sebenarnya apa. Baru kemudian bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan ini. Maka disebutkan para ulama tentang definisi puasa adalah menahan makan dan minum dan dari syahwat, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan dari seluruh hal yang membatalkan karena taat kepada Allah. Di sini seorang mukmin harus pertama kali ketika nanti masuk Ramadan, dia itu menahan lapar dan dahaga dan juga semua yang dilarang itu, dia ingat itu mencari kedekatan kepada Allah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwa mulai daripada terbit fajar sampai terbenam mata kita dalam ibadah, itulah yang membuat kita bersabar. Itulah makanya definisi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, enggak. Akan tetapi adalah dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah pencipta kita. Di depan kita ada banyak air, mungkin kita tinggal masuk ke markas kita, ke rumah kita banyak air, tapi kita tidak sentuh karena kita sedang mencari kedekatan kepada Allah. Maka pertama sekali yang kita ingat dalam puasa itu adalah saya sedang beribadah, menghambakan diri, menghinakan diri di hadapan keharibaan yang maha tinggi yang di tangannya langit dan bumi. Itulah dia ibadah. Kita tahan itu semua. Sesuatu yang tadinya mubah, boleh, halal, kita tahan dalam rangka mencari kedekatan, menundukkan diri, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat puasa, Bapak dan teman-teman sekalian. Maka bagaimana kita kalau begitu menyambut bulan Ramadan? Amalan apa saja yang harus kita lakukan ketika datang nanti bulan Ramadan? Yang pertama, teman-teman sekalian, adalah tentu mempuasakannya. Tidak ada amalan yang paling mulia dan yang paling besar pahalanya pada bulan Ramadan kecuali mempuasakannya. Mengalahkan seluruh ibadah-ibadah yang lain. Tentunya setelah sholat 5 waktu. Daripada sedekah, daripada qiyamul lail, tarawih. Maka yang pertama sekali kita perhatikan ketika datang bulan Ramadan, kita pastikan dari awal kita niatkan bahwa kita akan berpuasa pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan, kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan manusia ini adalah untuk dirinya sendiri, illa saum, kecuali bulan puasa, kecuali puasa itu sendiri. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa ini untukku spesial, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang membalasnya, memberikan upahnya khusus untuk Ramadan. Ini sebagai ilustrasi dia, teman-teman sekalian. Misalkan kita ini semua adalah bekerja dalam sebuah perusahaan. Lalu Anda sebagai pemilik perusahaan mengatakan kepada bagian keuangan, silakan gaji semua berdasarkan UMK minimal. Lalu dikatakan kepadanya kecuali Bapak yang di depan ini misalkan. Kalau beliau ini jangan hitung-hitung gajinya, terserah suka-suka dia. Kenapa, Pak? Itu urusan saya dengan dia. Rupanya setelah dicek rahasianya, kenapa? Rupanya setelah masuknya saudara ini ke dalam perusahaan itu gabung, tadinya pendapatan 3 miliar per bulan, dengan masuknya dia 30 miliar, 90 miliar per bulan gaji hasilnya. Surplus, betul-betul tanpa batas. Maka nggak pantas dikasih gajinya UMK. Orang seperti ini brilian. Maka spesial dia tanpa batas gaji. Jangan dihitung-hitung. Itulah sebagai ilustrasi. Maka pahala untuk puasa ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Kalau biasanya kita membaca Al-Qur'anul Karim 1 huruf 10 pahala, dan alif lam mim, alif adalah 10, Allah berikan 1 pahala terus kali 10. Coba Pak, kalau kita kerja 1 hari, ada nggak digaji 10 hari? Kalau kita kerja sebulan, digaji 10 bulan, ada? Wallahi paling gaji 13, kan itu pun sudah hebat kali.
Maka untuk puasa ini biasanya Allah Subhanahu wa taala gaji seorang itu berikan pahala 10 kali lipat. Ada yang sampai 700 kali lipat seperti sedekah. Tetapi ada juga tanpa batas. Inilah diantara makna puasa ini adalah merupakan semacam kata kunci akses menuju Allah adalah puasa. Ya Rabb, bagaimanapun hausnya, bagaimanapun laparnya, ya Rabb, hanya sekian jam aku akan bersabar untukmu ya Rabb. Maka kata Allah, Allah janjikan untuk seorang yang berpuasa itu, diantara barakah yang pertama adalah lipat ganda amal saleh, pahala, upah yang tiada terkira. Ilustrasinya seperti perusahaan tadi. Subhanallah. Maka kata Nabi, wa ana ajazi bih, akulah yang memberi balasan khusus untuk puasanya itu. Maka tidak pantas seorang muslim untuk melalaikan bulan puasanya itu. Dia harus siap. Subhanallah. Dan ternyata bagaimana Pak Ustadz? Kami kan prajurit. Oh jangan salah, peperangan dalam Islam, perang Badar, perang Uhud dan sebagainya itu bulan puasa Pak. Bulan puasa. Subhanallah, ada yang puasa dan yang tidak puasa saat itu karena itu dibolehkan dalam suasana seperti itu. Tapi biasa seorang muslim seperti itu. Jadi yang pertama sekali kita menyambut Ramadan itu yaitu dengan mempuasakan, menahan perkara-perkara yang membatalkan itu dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Inilah rahasia. Ketika sesuatu itu karena Allah, maka semuanya beres dan semuanya enak. Termasuk subhanallah, apapun yang dikerjakan seseorang itu karena Allah, maka dia abadi dan akan bertahan. Berkata Imam Malik rahimahullah, makana lillahi yadum wa makana li ghairillahi yazul. Sesuatu amalan yang karena Allah itu akan terus menerus. Makanya ketika kita sebagai suami, kita cintai istri kita dan anak kita karena Allah ini, enak. Tidak mudah marah, mudah memaafkan, mudah mengerti dengan pasangan kita. Kemudian mudah memahami teman-teman yang lain. Suka memaafkan orang lain. Itulah barokah daripada latihan, yakni kesucian jiwa di dalam Ramadan. Semua mengarahkan kita kepada keikhlasan dan tanpa pamrih, yang membuat seseorang itu kepribadiannya luas, mudah urusannya. Apalagi kepada orang-orang yang dekat dengan kita, berupa anak, berupa istri, berupa kedua orang tua, berupa tetangga, dan juga seluruh manusia yang ada di samping kita. Ini yang pertama. Jadi dikatakan Nabi SAW, yang dimaksud puasa itu teman-teman sekalian bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi adalah makna-makna pelajaran dan hikmah yang dituju daripada Ramadan itu. Sehingga keluar Ramadan sudah berubah pandangan kita, berubah pendengaran kita, berubah anggota tubuh kita. Menuju kepada apa? Akhlak yang lebih tinggi, yang lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu dikatakan Nabi SAW, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih." Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kata Nabi, orang yang berpuasa tapi dia tidak mampu meninggalkan kata-kata dusta atau amalan-amalan dusta, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh baginya, bagi puasanya, biarpun dia sudah meninggalkan makan dan minumnya. Karena yang dituju puasa itu bukan hanya sekedar makan, menahan makan dan menahan minum, tidak. Tetapi adalah yang dimaksud di situ adalah mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di dalamnya nanti di dalam Ramadan dan setelahnya. Sehingga seorang itu elastis, mudah diatur, gampang berinteraksi dengan manusia. Bagaimana sehingga dia selalu dekat dengan Rabb-nya, hatinya terpaut dengan Allah, kemudian tangan dan kakinya dekat dengan orang lain, berupa uangnya, berupa senyumnya, berupa kebaikannya. Apalagi orang-orang yang berhak dengan dirinya. Maka dia semakin hati dekat dengan Allah, kemudian uangnya, sedekahnya, kebaikannya dekat dengan manusia lain. Inilah inti-inti, sehingga dia tidak suka berbohong, beramal-amal bohong dan sebagainya. Sehingga membentuk karakter-karakter yang jujur, yang tidak dibarengi dengan kebohongan dan sebagainya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru sekitar 20 menit ya.
seterusnya di antara hal yang yang dituntut daripada nilai-nilai Ramadan ini, jangan sampai ketika nanti kita puasa, maka hendaklah puasa juga bersama kita apa? Kita puasakan pendengaran kita. Kita puasakan pandangan kita. Kemudian kita puasakan juga lisan kita dan seluruh tubuh kita. Pikiran kita yang tadinya negatif, ada panggilan-panggilan negatif, cut langsung. Potong. Langsung diarahkan kepada yang positif. Dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi pangkat kita, jabatan kita, bisa jadi kesuksesan kita itu membuat kita ini terlena dan lalai. Sehingga kita justru ini merupakan titik merusak jabatan kita ataupun reputasi kita. Yang seharusnya jabatan kita adalah sampai ke tingkat level jenderal dan sebagainya, gara-gara ada alaik, ada penghalang-penghalang yang muncul dari dalam diri kita. Karena kurang sabar sedikit di dalam menahan mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan ini dan sebagainya. Sehingga merongrong yakni kesuksesan-kesuksesan yang sejatinya dia dapatkan. Maka inilah nilai-nilai yang diharapkan dari Ramadan. Tetapi nilai tertinggi yang diharapkan dari Ramadan apa? Ampunan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena beriman kepada Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampuni semua dosanya. Subhanallah. Maukah saudara diampuni Allah dosa kita? Tentu kita semua, kata Nabi, setiap kullu bani Adam khata', semua manusia ini banyak salah. Bukan satu salah, dua kali salah, tidak, khata', berulang-ulang salah. Oleh karena itu diantara solusi diberikan Allah kita puasa. Siapa yang mempuasakan ini karena taat kepada Allah, Allah ampuni dosanya itu. Dengan syarat apa? Ada dua hal. Karena yang pertama, syarat yang pertama karena beriman kepada Allah, karena mengharapkan pahala Allah. Karena ada orang yang puasa nggak enak sama istri kalau ketahuan nggak puasa, nggak enak sama anak-anak nanti dilihatnya kita makan siang-siang. Kalau kayak gini puasa udah mengikuti kebiasaan saja nggak ada pahalanya. Tetapi syaratnya itu harus dalam rangka ibadah, taqarrub kepada Allah. Jangan karena nggak enak dengan tetangga, nggak enak dengan teman-teman, nggak enak dengan istri. Tetapi betul-betul memang saya sengaja seperti itu untuk dalam rangka taat kepada Allah. Karena memang terus terang ada orang-orang kedokteran modern juga, ada juga pengobatan dengan puasa. Mereka itu ada yang biasanya sakit perut dan sebagainya. Ada yang mereka sampai dikunci dalam ruangan dari pagi sampai sore berapa jam. Mereka itu harus dikunci dari luar. Kalau enggak mereka enggak tahan. Orang yang mau operasi atau orang penyakit tertentu, obatnya adalah puasa. Subhanallah. Ada seorang kalau Anda nggak percaya terlalu banyak penyakit yang diderita sama Anda, cobalah Anda berpuasa, sering berpuasa, insya Allah minta kepada Allah SWT kebaikan dan barakahnya. Subhanallah. Itu yang pertama yang harus kita lakukan menyambut Ramadan. Kita niatkan dari awal. Apakah niat tiap malam Ustadz atau setiap hari niat puasa? Kalau ada pertanyaan begitu bagaimana? Maka wallahu a'lam bishawab, berbeda para ulama dalam memberikan putusan ini. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, di dalam sebagian para ulama kita mengatakan cukup kita niatkan di awal Ramadan sampai akhir sekali. Tetapi kalau seandainya kita niatkan setiap malam, ini yang disepakati para ulama. Setiap malam kita niatkan. Akan tetapi ketika seorang itu lupa dia meniat malam, karena dia sudah niatkan di awal Ramadan, jadi dua lapis niat. Niat di awal, kita akan mempuasakan 1 bulan itu, kemudian boleh kita perbaharui niat kita tiap malam. Sebagian para ulama mengatakan harus tiap malam, karena ibadah yang kemarin beda dengan hari ini. Karena dalam berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amal tergantung niatnya. Ya, setiap amal ada niat. Besok puasa lagi. Oleh karena itu kita wasiatkan ya 2 kali, ada 2 bentuk niat. Niat umum untuk 1 bulan puasa dan juga niat tiap malam. Jadi kita keluar daripada perselisihan pendapat para ulama tentang rincian masalah niat. Seperti itu. Kemudian Bapak
dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal bagaimana kita menyambut Ramadan, yang tadi adalah puasa, yang kedua adalah salat tarawih. Subhanallah. Tentu salat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Di antara hal yang perlu kita sambut Ramadan itu adalah salat tarawih setelah salat Isya, salat 5 waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabar untuk selalu salat. Subhanallah. Oleh karena itu, di antara doa para nabi juga agar Allah jadikan ia muqimas shalah. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu mendirikan salat dan keturunanku. Karena wallahi teman-teman sekalian, beda hidup orang yang salat, peduli salat dengan yang tidak. Ketika seorang itu salat, dia Allahu Akbar, menjadikan Allah yang lebih besar dari segala-galanya, maka dia jadikan dirinya menghamba. Maka hilanglah nilai-nilai negatif yang mungkin muncul pada dalam dadanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha. Dirikanlah salat dan bersabar untuknya. Maka Nabi dahulu ketika terjadi ada masalah-masalah dalam hidup, ya, apa kata Nabi SAW? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, buat kita istirahat dengan salat. Kalau kita kadang kan gini, udah salat biar istirahat, bukan istirahat dengan salat. Oleh karena salat itu acak-acakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, ada di YouTube itu salat tarawih itu 7 menit 20 rakaat. Wallahi ini bukan salat, ini mainan. Karena di antara salat itu adalah tomakninah. Tomakninah itu apa Bapak, teman-teman sekalian? Tomakninah itu adalah diam sejenak, minimal membaca rukun paling sedikit dalam satu rukun itu. Contohnya ruku, Allahu Akbar ruku. Apa bacaan minimal dalam ruku? Sekali mengucapkan apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau ini subhana rabbiyal azim belum selesai, dia bangkit lagi. Sami Allahu liman hamidah, dia sudah bangkit lagi. Enggak ada tamakninah. Minimal tamakninah itu artinya tenang, minimal membaca bacaan paling pendek. Kalau duduk di antara dua sujud, apa paling minimal? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kan seharusnya sunnah 3 kali. Dia baca ini, Rabbighfirli. Itu aja belum becus, sudah nak sujud lagi. Maka tidak ada salat untuk mereka. Oleh karena itu para nabi kita SAW, wasiat beliau yang terakhir, ummati ummati as-salah. Umatku jagalah salat. Maka tentunya salat ini merupakan barometer kebaikan keimanan kita dan meningkatnya keislaman kita. Maka salat ini merupakan harga diri ibadah kita, harga diri seorang muslim. Oleh karena itu sudah sepantasnya seorang muslim jaga salatnya itu. Maka khususnya Ramadan ada tahajud qiyamul lail yang disebut dengan tarawih. Jadi ada qiyamul lail itu kalau di luar Ramadan namanya tahajud, namanya witir. Kalau Ramadan namanya tarawih ataupun dan juga witir. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, man qama ma'a imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Salatlah berusaha nanti salat tarawih sampai salam bersama imam sampai selesai tarawih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka Allah catat baginya seperti pahala salat semalam suntuk. Nah, itu fadilah kita sampai selesai bersama imam. Jadi jangan cuma 1 rakaat 2 rakaat sudah pulang ke rumah, tapi berusaha untuk salat bersama imam sampai selesai. Yang ketiga, di antara hal yang kita sambut Ramadan adalah hendaklah kita itu bersedekah. Subhanallah. Saking tingginya kedudukan sedekah ini, seorang muslim tidak baik hanya dengan Allah, tapi dia baik dengan sesama. Mempunyai perasaan yang sangat sensitif melihat janda-janda yang ditinggal oleh suaminya dan anak-anak yatim. Melihat orang-orang miskin, dia terenyuh. Dia tidak tega kalau melihat istrinya sengsara karena kurang nafkah. Dia tidak tega melihat orang tuanya di kampung sengsara sementara dia baik.
maka dia tangannya mengulur kemana-mana. Subhanallah. Maka sedekah, sampai-sampai hebatnya sedekah ini, Allah gambarkan orang yang sudah mati, kalau seandainya dia hidup lagi, apa yang dia minta? La fa as-saddaqu Rabbirji'un. Kata orang mati itu menyesali kalau dia sudah mati ingin kembali ke dunia. Supaya apa ketika dia kembali ke dunia? Supaya jadi komandan? Apa supaya menjadi panglima? Supaya menjadi presiden, wakil presiden? Tidak, Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Akan tetapi kata dia, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia biarpun barang sesaat. Untuk apa teman-teman sekalian? Kata dia, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kiranya aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh, aku jadi baik-baik. Baru engkau wafatkan aku kembali ya Allah. Para ulama mengatakan, kenapa sedekah yang disebutkan bukan supaya sholat? Gara-gara dalam sedekah ini mempunyai keutamaan tersendiri. Subhanallah. Ada disebutkan oleh seorang anak muda, qadarullah dia bersama geng-geng yang rusak. Iya. Maka suatu ketika dia di musim dingin, musim dingin, ini kejadian di Timur Tengah. Maka suatu ketika dia ingin mencari makanan, maka dia melihat ada anak kucing atau anak anjing, yakni betul-betul kedinginan. Lalu dia setelah beli makanan dan sebagainya, dia kasih juga makan untuk kucing itu, atau anak kucing atau anak anjing ini. Lalu dia lapisi, dia kasih kotak dan sebagainya, sehingga apa yang terjadi? Wallahi, kata anak muda ini, Allah jauhkan hatiku daripada mengikuti keburukan-keburukan kembali. Kita ingat bahwa ada seorang wanita pezina. Tukang zina itu bukan sekali dua kali berzina, memang kerjaannya berzina. Begitu dia satu ketika dalam hadis yang sahih, ini menunjukkan keutamaan kelembutan kepada sesama. Apa kata disebutkan Nabi SAW? Seorang wanita pezina itu dakhalatil jannah, dia masuk surga. Apakah karena mulianya anjing ini? Tidak. Kisahnya adalah dia kehausan luar biasa. Terasa mau mati, lalu dia masuk ke sumur, dia minum, dia naik lagi. Begitu dia naik, dia lihat anjing menjilat-jilat tanah karena kehausan seperti dirinya. Maka dalam hatinya, ya Rabb, binatang ini sudah kehausan sepertiku, kayaknya ini mau mati juga. Maka dia turun. Maka dia pun turun mengambil air dan dia gigit sepatu khufnya itu supaya dia bisa bawa air. Lalu dia kasih anjing itu. Fasyakarallahu lah. Anjing ini pun berterima kasih dan Allah berterima kasih kepada wanita pezina itu. Masuk jannah. Bukan karena hebatnya anjing, tidak. Tapi kelembutan yang dimiliki wanita ini. Di samping keburukan dia perzina, tapi dia ternyata mempunyai kelembutan jiwa. Sampai kepada binatang, dia tidak tega melihat seperti itu di hadapannya dan dia ada. Kan ada orang-orang kadang iseng melihat anjing. Dia bawa mobil. Dia lihat anjing, saya mau ini dulu. Ada kisahnya seperti itu. Saya mau lihat dulu bagaimana anjing itu ada. Ini kisah kejadian nyata. Dia iseng. Dilihatnya ada anjing induknya dan anaknya berapa biji sedang menyusui. Saya tabrak dulu. Saya mau lihat bagaimana suara anjing ini nanti dan bagaimana anak-anaknya itu. Dia tabrak benar. Apa yang terjadi wallah? Kata dia satu ketika, saya mau menyeberangkan anak saya untuk saya suruh motokopi sesuatu. Menyeberangkan jalan. Maka saya pun seberangkan anak saya antar ke jalan. Saya lihat di jalan gak ada masalah. Udah anak saya berjalan di jalan itu. Sudah mau hampir sampai. Ternyata datang seketika mobil yang sangat kencang sekali. Menghantam anaknya dan dia lihat anaknya itu berserakan tubuhnya itu. Seperti yang dia lakukan ke anjing itu. Subhanallah. Bahwa memang keburukan kita itu berpengaruh kepada kita dan keturunan kita. Solehnya kita berpengaruh kepada orang di sekitar kita. Maka dalam kesatuan kita ini, ketika kita semuanya kompak, kita semuanya baik, itu memperbaiki. Ini kita akan bersinergi, memberikan kekuatan ruh yang tidak tiada batas. Oleh karena itulah, subhanallah, sampai ini sedekah ini, orang mati kalau dia lahir ke dunia kembali yang dia minta, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Saya akan bersedekah. Maka jangan lalai untuk berikan nafkah kepada istri kita, anak-anak kita, kedua orang tua kita. Ketika sudah wajib kita berikan nafkah. Di antara hal yang kita perhatikan pada Ramadan adalah
yakni bersedekah. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka untuk orang berpuasa, maka kata Nabi SAW, kana lahu mithla ajrihi, baginya pahala seperti pahala orang berpuasa. Maka jangan lalai, siapkan khusus dana untuk berikan buka puasa buat orang. Biarpun sekali sesuai dengan uang kita. Mungkin ke pantai asuhan, mungkin ke anak yatim, atau diantarkan ke masjid dan sebagainya. Atau ke teman-teman kita yang mungkin dia tidak sempat masak dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal berapa menit lagi kita lanjutkan. Di antara hal bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, yang keempat adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Saya menyaksikan di YouTube orang iseng, ini di negara-negara kafir ini. Di Amerika atau lupa saya di California, ada seorang muslim, dia siapkan ini MP3 suara-suara Al-Qur'anul Karim. Dia minta tolong kepada orang-orang non-muslim itu, permisi, minta izin, coba dengarkan ini apa yang kamu rasakan, dan divideokan. Subhanallah, rata-rata mengatakan positif. Saya merasa indah sekali, dan saya kayaknya pernah merasa kayak di dunia luar, kayak khusus gitu. Subhanallah. Oleh karena itu, ketika kita banyak masalah, jangan baca novel atau baca-baca film porno atau film porno, menonton film-film yang nggak benar. Ambil Al-Quran, baca Al-Quranul Karim. Wallahi Allah akan robah Anda. Perhatikanlah perintah Allah, Allah akan perhatikan Anda. Ketika kita bangun tidur, yang pertama kali kita lakukan adalah sholat sujud kepada Allah, ambil Al-Quran. Siapa yang memperdulikan waktunya, sholat 5 waktunya, memperdulikan ngajinya, baca Quran dia, maka Allah akan perdulikan hamba ini. Pasti ini. Tapi ketika dia enggak mengenal Allah, Allah serahkan dia pada dirinya. Kalau diri kita gimana? Lihat cewek cantik pengen, cewek ini pengen. Pening, kenapa Pak? Sakit kepala Bapak? Enggak dek, ditanya istrinya. Rupanya pusing, lihat cewek cantik terus, uang enggak cukup. Pusing, kenapa? Maka tidak ada obat. Kalau kita melihat wanita cantik, kata Nabi, cepat-cepat pulang tuh, datangi istri, karena ada pada istri apa yang kita lihat tersebut. Subhanallah. Maka agama kita ini sudah ada dalam Al-Quran, obat bagi hati kita. Tidak ada obat yang terbaik, terapi obat selain daripada obat kenabian berupa beramal saleh, berupa membaca Al-Quranul Karim. Maka amalan yang terbaik setelah puasa, kemudian kita tadi adalah qiyamul lail, tarawih, kemudian baca sedekah, kemudian baca Quran. Coba Al-Quran itu 30 juz, sementara 1 bulan 30 hari. Satu juz itu 10 lembar. Bagaimana supaya saya Pak Ustadz bisa selesai baca Quran 1 Ramadan sekali? Maka dibacalah 10 lembar 1 hari. Terus bagaimana caranya? Kan sholat 5 waktu. Setiap sholat baca 2 lembar. 2 kali 5, 10. Atau setiap bangun 5 lembar, mau tidur 5 lembar, 10 lembar. Maka pastikan sekali khatam Quran dalam Ramadan. Itu minimal. Itu mungkin kita jadikan kebiasaan kita, sehingga diharapkan di luar Ramadan bisa lebih banyak lagi. Kata Nabi SAW, subhanallah, usahakan kita itu sesekali menangis karena Allah. Kebanyakan kita itu menangis kalau uangnya hilang. Di atas 10 juta ya Pak ya. Atau kendaraan hilang. Kata Nabi SAW, la yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan pernah menangis orang yang menangis karena takut kepada Allah. Berusaha kita paksa menangis, mengingat hari kiamat dan sebagainya sesekali dalam hidup kita. Karena hal itu adalah membuat kita tidak dimasukkan Allah ke dalam nar. Semoga Allah selamatkan kita, kedua orang tua kita dari neraka. Kemudian amalan yang kelima, bagaimana kita menyambut Ramadan, yaitu tetap duduk dalam masjid hingga terbit matahari. Subhanallah. Kata Nabi SAW tentang keutamaan ini, man shallal fajar fi jamaah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'asy syams, kemudian dia duduk berzikir sampai matahari terbit. Kemudian dia setelah matahari terbit salat syuruq. Dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin aw umratin tammatan tammah. Maka Allah berikan padanya seperti pahala haji atau pahala umrah sempurna kata Nabi.
Subhanallah. Bisa jadi kita belum umrah, belum haji. Untuk haji itu 30 juta atau 40 juta sekarang. ONH biasa. ONH plus 90 juta. Kalau kita umrah sekarang minimal sekitar 20 juta. Minimal. Sekarang itu umrah 9 hari. 20 juta. Nah, ternyata kalau kita mau mendapatkan pahala umrah bisa tanpa, kalau kita punya uzur belum bisa pergi umrah. Bagaimana caranya? Pergi sholat berjamaah subuh, berzikir sampai matahari terbit. Ada pelajaran atau tidak? Mungkin ngaji, ya mungkin zikir-zikir pagi dan sebagainya. Begitu terbit matahari, kita sudah benar-benar terbit, sholat 2 rakaat. Maka bagi kita, kata Nabi, pahala seperti pahala haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali diulangi Nabi kita. Ini yang kelima diantara amalan, yakni Ramadan. Kemudian kalau memang ada waktu, ini etikaf. Ini saya tidak, maksudnya ini apa, nanti komandan manggil Ustadz pula. Gara-gara ceramah Pak Ustadz pada etikaf semua. Tentu ini kembali kepada sistem dan peraturan yang ada di kesatuan kita masing-masing. Etikaf, diantara amalan-amalan saleh pada bulan Ramadan, etikaf. Saya kadang etikaf di Masjidil Haram, kadang ketemu dengan teman-teman aparat-aparat yang khusus di situ. Mereka itu booking di situ. Teman-teman TNI tapi orang Saudi. Dia cutinya di situ. Ambisinya dia seperti itu. Jadi berbeda-beda tentu sistem rolling dan sebagainya. Allah yang teman-teman yang lebih tahu tentang hal itu. Kemudian di antara hal yang harus kita siapkan jiwa kita dan ilmunya adalah umrah. Ini pun kalau memang sanggup. Subhanallah. Ketika bertemu tempat terbaik di dunia inilah Ka'bah. Masjidil Haram. 1 kali sholat di sana bagaikan 100.000 sholat. Saya pernah hitung kalau kita umrah 7 hari di sana, biasanya kan umrah 10 hari, 3 hari di Madinah, 7 hari di Makkah. Itu saya hitung seolah-olah bertambah umur kita 1000 sekian ratus tahun. Subhanallah. Kalau kita sholat 5 waktu aja, belum lagi kalau kita sholat sunnah di Masjidil Haram. Jadi kita pergi ke sana itu kalau bulan Ramadan, berkumpulnya waktu terbaik dan tempat terbaik. Tentu tempat terbaik masjid di dunia ini sama, kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa di Palestina. Maka itu dilipat gandakan. Kita 1000 kali sholat di sini, masih lebih baik sekali sholat di Masjid Nabawi. 100.000 kita sholat di sini, ya, kita masih lebih baik sekali sholat di Masjidil Haram. Berapa kita butuh waktu sholat 100.000 kali, Pak? Subhanallah. 5 kali sehari. Subhanallah. Oleh karena itu, di antara hal adalah kalau memang Allah mudahkan, Anda dapat cuti misalkan, ada uang, semoga Allah mudahkan bagi Bapak, teman-teman sekalian untuk haji dan umrah ke depan insyaallah. Jadi itu adalah etikaf di sana. Etikaf pada bulan Ramadan, khususnya 10 terakhir. Kemudian terakhir dalam perjumpaan kita ini adalah mencari Lailatul Qadar. Subhanallah. Lailatul Qadri kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih. Subhanallah. Tetapi kita wasiatkan jangan sibuk mencari ini Lailatul Qadar enggak malam ini, enggak usah. Pokoknya adalah 10 terakhir. Usahakan salat witir. Salat tarawih bersama. Kemudian usahakan memperbanyak Al-Quran Karim harus di malam-malam dan sebagainya. Ketika hal itu memang memungkinkan dalam pekerjaan kita. Barangkali itu yang yang kita sampaikan. Itulah bagaimana seorang Muslim menyambut bulan Ramadan, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala barokah pada waktu kita. Kita doakan semua, yakni Allah mudahkan teman-teman dalam menjalankan tugas. Allah berikan teman-teman semua kesehatan, taufik dan hidayah, dan kita semua sehingga kita semua dijadikan Allah hamba Allah yang berakhir dengan apa? Ketika kita tua Allah berikan kita barokah, ketika juga barokah dalam pekerjaan, barokah di dalam keluarga, barokah dalam anak dan harta. Subhanallah, ketika banyak manusia mempunyai istri tapi nggak ada berkahnya, banyak punya anak tapi semua musuh. Oleh karena itu barokah dari Allah itu adalah sangat kita tunggu. Oleh karena itu kiranya perjumpaan kita yang sejenak ini memberikan inspirasi, memberikan informasi yang positif bagi kita, ilmu yang sahih. Karena sesungguhnya ilmu yang sahih itu dapat
apabila diamalkan dengan cara yang sahih, dengan baik, maka akan bisa merubah demi membawa kebaikan kepada kita semua. Demikian perjumpaan kita dengan judul kiat-kiat menghidupkan bulan Ramadan berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil-dalil. Mohon maaf kalau ada kekhilafan, kekurangan dan sebagainya dalam perjumpaan kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.